Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar sebuah aplikasi dari Kementerian Sosial. Sebenarnya aplikasinya ini sudah lama diluncurkan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2021. Aplikasi ini dinamakan aplikasi usul dan sanggah. Jadi pada aplikasi ini merupakan fitur baru. Jadi ini sebuah fitur baru dari Kementerian Sosial untuk melengkapi aplikasi sebelum, yaitu aplikasi Cek Bansos. Di halaman website Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, aplikasi ini diterbitkan atau diluncurkan bertepatan dengan HUT ya RI yang ke-76 saat itu. Nah, penambahan fitur aplikasi usul sanggah ini menjadi terobosan terkait solusi permasalahan data yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi yang terjadi selama ini ketika penyaluran bantuan sosial itu ada data bansos yang mana ada orang yang mampu atau tidak layak tapi dapat bantuan sosial. Sedangkan ada warga yang tidak mampu atau layak tapi tidak dapat bantuan sosial. Sehingga persoalan ini menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, untuk itu Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi yang menjadi kelengkapan dari aplikasi Cek Bansos, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan menu usul dan sanggah. Nah, pada menu usul ini masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk mengusulkan diri secara pribadi dan keluarga ataupun masyarakat lain menjadi penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Jadi pada menu usul nanti kita akan bahas pada menu slide berikutnya. Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengusul diri keluarga dan warga di sekitar untuk masuk dalam penerima. Nah, tentunya ketika dia mengusulkan ada verifikasi lanjutan. Apakah benar data yang dia usulkan itu valid dan terbukti bahwa dia betul masuk ke dalam kategori fakir miskin sesuai dengan kriteria fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dan juga menu sanggah. Menu sanggah ini merupakan menu yang dilengkapi untuk memungkinkan kita menyanggah persoalan bantuan sosial yang harusnya tidak layak atau dalam kurung terkategorikan atau terverifikasi orang mampu dapat bantuan sosial, kita dapat menyanggah. Jadi melaporkan kepada Kementerian Sosial lewat aplikasi ini. Sehingga pada penetapan DTKS yang mana akan ada DTKS sesuai hasil usulan dan sanggahan dari warga melalui aplikasi ini, diperoleh DTKS yang benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan, di mana yang berhasil disanggah karena mereka mampu dan tidak layak dapat bansos, mereka bisa secara otomatis hilang dari atau terhapus dari DTKS. Nah, fitur sanggah ini sangat penting, merupakan terobosan yang kita harus syukuri bersama, adalah merupakan cara dan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi atau ironi yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, kita akan belajar dan mengetahui apa sih langkah-langkah yang harus kita tempuh terkait aplikasi baru usul sanggah pada Cek Bansos Kemensos kali ini. Kita ke slide berikutnya. Pada tutorial menu usul sanggah, versinya ketika diluncurkan adalah versi 1.02. Tapi untuk saat ini sudah ada versi terbaru, yaitu versi 1.06. Tapi secara umum fiturnya sama, hanya ada beberapa item yang sedikit berbeda.
Jadi fiturnya ada 5 fitur, yaitu terkait profil, terkait cek bansos, terkait tanggapan kelayakan, dan terakhir terkait daftar usulan dari masyarakat secara pribadi. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana tutorial penggunaan aplikasi usul sanggah di cek bansos, maka kita harus mengetahui latar belakang dari aplikasi usul sanggah yang ada pada menu cek bansos. Jadi aplikasi cek bansos sebetulnya ditujukan bagi masyarakat umum. Jadi ketika aplikasi cek bansos pertama kali diluncurkan, itu tujuannya kepada masyarakat untuk mengetahui apakah dia masuk di dalam DTKS dan bantuan sosial apa saja yang dia terima. Jadi dengan aplikasi ini masyarakat berperan aktif dan lebih fleksibel dan mudah untuk mengetahui tanpa harus ke kantor lurah, kantor desa ataupun ke dinas sosial. Dan masyarakat harus mengunduh dulu aplikasi cek bansos milik Kementerian Sosial melalui aplikasi Play Store. Jadi kalau kita menggunakan smartphone, kita ke Play Store, tinggal kita mendownload aplikasi cek bansos. Lambangnya seperti ini, aplikasi cek bansos, ada tulisan Kementerian Sosial warna hijau. Ada lambang Kementerian Sosial. Dan pada aplikasi menu tambahan cek bansos yang ada usul sanggah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, versi terbaru yang dirilis saat ini adalah versi 1.0.6. Versi saat diluncurkan beberapa bulan yang lalu adalah versi 1.0.2. Tapi intinya terdiri dari 5 fitur. Yang pertama adalah tata cara pendaftaran akun, kemudian yang kedua profil pengguna, kemudian yang ketiga cek bansos, yang keempat tanggapan kelayakan, dan yang terakhir yang kelima adalah daftar usulan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 5 fitur yang ada di dalam aplikasi usul sanggah cek bansos, kita harus mengetahui bagaimana alur data ketika masyarakat menggunakan aplikasi cek bansos tersebut. Di sini ada pemeran pemerintah dalam aplikasi cek bansos yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mempunyai jajaran di tingkat bawah, baik di Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, aplikasi usul sanggah cek bansos ini, tugas Dinas Sosial Provinsi adalah mendorong, memfasilitasi, dan mengarahkan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, ketika tugas itu dari provinsi ke kabupaten kota, maka di kabupaten kota Dinas Sosial itu memverifikasi usulan dan sanggahan. Jadi ketika kita download aplikasi menggunakan dan melaksanakan tahapan sesuai tutorial yang akan kita bahas, maka usulan dan sanggahan yang masuk melalui aplikasi usul sanggah yang masyarakat input akan masuk dan terverifikasi dulu di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi sebelum sampai ke Kementerian Sosial, dalam hal ini Pusdatin, harus terverifikasi usulan dan sanggahan itu di Dinas Sosial Kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kita masuk ke dalam bahasan terkait 5 fitur yang ada di dalam aplikasi cek bansos usul sanggah. Yang pertama kita bicara terkait tata cara pendaftaran akun, nanti kita akan bahas. Kemudian profil pengguna, kemudian yang ketiga adalah cek bansos, yang keempat tanggapan kelayakan, dan yang kelima adalah daftar usulan. Kita mulai yang pertama terkait tata cara pendaftaran akun. Nah, untuk pendaftaran akun silakan warga masyarakat dapat mendownload terlebih dahulu aplikasi cek bansos. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini di Play Store di Android. Tinggal diketik pada menu Play Store, aplikasi cek bansos, tulisan Kementerian Sosial warna hijau, kemudian diinstal. Jadi sebelumnya kami ingatkan bahwa harus berhati-hati karena banyak
aplikasi dengan nama Cek Bansos. Takutnya aplikasi yang muncul itu bukan dari Kementerian Sosial. Pastikan itu bahwa aplikasi Cek Bansos yang ada menu usul tangga itu betul-betul rilis dari Kementerian Sosial. Jadi harus melihat ikon dan logo kementerian. Oke, setelah warga masyarakat mendownload aplikasi, maka tampilannya seperti ini. Ada tulisan aplikasi Cek Bansos, copyright, dan ada versi di bawahnya. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, dari tampilan warna putih dan logo Kemensos, maka akan muncul tampilan warna biru dan ada username serta password. Nah, bagi warga yang baru pertama kali download, maka diminta untuk pertama kali buat akun baru. Jadi pada tulisan biru di bawah login ada tulisan buat akun baru. Kita diminta melihat menu dan membuat akun baru pada tulisan berwarna biru. Pada tata cara pendaftaran akun baru ada halaman registrasi. Di sini warga memulai dengan memasukkan nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap sesuai KTP, sampai dengan yang terakhir adalah kita diminta untuk melampirkan 2 foto, yaitu kita selfie atau swafoto dengan KTP, kemudian kita foto KTP itu sendiri. Jadi setelah kita selfie, kita pegang KTP sambil kita shoot selfie atau swafoto dengan memegang KTP, dan kita foto KTP itu sendiri. Kemudian kita klik buat akun yang warna biru. Jadi kita harus menyiapkan berkas-berkas baik KK, NIK, KTP, kemudian nomor alamat, nomor ponsel, dan email. Kita harus persiapkan sebelum kita mengisi pada tata cara pendaftaran akun. Harus diperhatikan contoh pengisian akun yang tidak sesuai format. Ini ada beberapa contoh. Ini tulisannya contohnya tidak sesuai format. Jadi mungkin nomor kartu keluarganya harus 16 digit, harus sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga. Terus pengisiannya juga ada yang tidak sesuai, kabupatennya lain tapi domisilinya di lain. Jadi harus perhatikan benar tata cara pengisian atau tata cara pendaftaran akun untuk pertama kali. Yang berikut kita masuk kepada fitur atau menu yang kedua, yaitu profil pengguna. Pada profil pengguna ini, akun yang sudah terregistrasi pada aplikasi dapat melakukan langkah, yaitu cek bansos, sangga anggota keluarga, kelayakan bansos, dan usul penerima bansos. Jadi pada aplikasi cek bansos yang kita sudah registrasi secara benar sesuai tahapan, maka kita masuk kepada tampilan yang ada pada aplikasi cek bansos yang ada menu usul sangga, yaitu yang warna hijau. Tulisan warna hijau ini adalah profil. Itu profil terkait akun kita. Kemudian yang warna merah, yang ini pada aplikasi yang akan muncul setelah kita registrasi, ini warna merah. Kemudian tanggapan kelayakan ini warna hijau tulisannya. Kemudian daftar usulan. Jadi kita mengusul diri sendiri, keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar. Ini warna biru. Jadi tampilannya seperti ini. Ada tulisan BPNT dan ada tulisan PKH. Nah, kita masuk kepada profil pengguna. Nah, pada profil pengguna, kalau kita lihat profil, pada profil pengguna ada menu logout, menu pada aplikasi, nama akun atau pengguna, terus status kepesertaan, terus data anggota rumah tangga. Dan pada menu profil keluarga akan menampilkan daftar keluarga yang terdapat dalam DTKS. Jadi ada terdapat menu bukan keluarga.
Nah, untuk menyanggah apabila anggota keluarga tersebut bukan merupakan anggota dari pemilik akun. Nah, pada opsi bukan keluarga akan menampilkan blok atau kotak warna merah yang bertulisan bukan keluarga. Jadi kalau kita bukan keluarga, maka profil penggunanya klik warna merah. Yang berikut kita masuk kepada profil pengguna. Profil pengguna ini kotak merah, diklik maka akan menampilkan identitas anggota rumah tangga. Yang selanjutnya oleh pemilik akun bisa memilih opsi bukan anggota keluarga atau anggota keluarga. Kemudian akan menampilkan konfirmasi untuk menegaskan bahwa apakah anggota rumah tangga yang dipilih termasuk dalam anggota rumah tangga dari nomor KK yang terdaftar saat registrasi. Jadi ini bisa warga lihat langkahnya. Jadi kita bisa klik batal jika anggota rumah tangga tersebut betul termasuk anggota keluarga. Atau kita bisa klik bukan keluarga jika anggota rumah tangga tersebut bukan termasuk anggota keluarga. Ini masih di profil pengguna. Masih di profil pengguna juga, kalau bukan keluarga akan menampilkan kotak warna merah jadi setelah kita klik, warna yang tadi merah akan berubah menjadi warna abu-abu seperti gambar ini. Jadi bukan keluarga akan berubah menjadi warna abu-abu. Nah, kotak berwarna abu-abu yang telah diklik tersebut menandakan bahwa anggota rumah tangga tersebut diusulkan dihapus. Jadi setelah diklik ini menunjukkan bahwa anggota rumah tangga tersebut diusulkan dihapus dalam keluarga pemilik akun yang terregister tersebut. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu cek bansos. Pada menu cek bansos, ini digunakan untuk mencari penerima bantuan sosial. Jadi kita sebelumnya harus mengisi wilayah dan nama penerima manfaat. Jadi kita memasukkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kita pilih kelurahan atau desa. Jadi kita harus pilih sesuai dengan tempat kita domisili. Selanjutnya kita tekan tombol warna biru yaitu cari data. Jadi pada menu cek bansos tahapannya warga bisa lihat, sehingga kita harus mendahului atau memulai dengan mengisi wilayah mulai dari provinsi sampai dengan pilihan kepada kelurahan dan desa tempat domisili. Kemudian masih di dalam peta pilihan wilayah, maka kita harus ketika kita klik provinsi, maka seluruh provinsi akan masuk dalam fitur yang ada di provinsi yang ada. Jadi untuk Indonesia kita ketahui ada 34 provinsi. Kita klik provinsi, cari provinsi di mana kita domisili. Begitu juga dengan kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan atau desa. Kita harus teliti sebelum kita mengklik. Setelah memilih wilayah, maka akan terlihat seperti tampilan. Ini ambil contoh daerah istimewa Yogyakarta, provinsi. Jadi ini ambil sampel pengisian adalah provinsi Yogyakarta. Kabupaten Sleman, kecamatannya kita pilih Kalasan. Terus kelurahan atau desanya Purwomartani. Dan jangan lupa kita setelah kita pilih wilayah, maka kita memasukkan nama penerima manfaat di kotak ini harus sesuai dengan KTP. Jadi harus pastikan bahwa namanya sesuai dengan KTP yang ada di DTKE. Kemudian kita jangan lupa kita klik cari data. Nah, kita setelah mengklik cari data, maka hasil pencarian daripada penerima manfaatnya akan tampil seperti ini. Seperti setelah kita menentukan wilayah, provinsi, kecamatan,
kabupaten, kelurahan, atau desa, maka data yang muncul setelah kita memasukkan nama penerima manfaat, maka akan terlihat jelas umurnya berapa, dia penerima bantuan apa, kemudian statusnya, terus periode dia menerimanya di periode mana, tahun mana. Jadi jelas terlihat di sini. Jadi bisa diketahui status kepesertaan, terus dia sebagai penerima bantuan apa. Kalau dia penerima bantuan BST katakan, maka statusnya ya. Kalau dia bukan penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT, maka statusnya tanda strep dan periodenya juga tidak terisi. Ketika statusnya ya, maka periodenya akan terisi. Kita masuk kepada menu yang keempat, yaitu tanggapan kelayakan atau sanggahan. Jadi kita sanggah atau tanggapan kelayakan terkait keberadaan lingkungan sekitar yang sebenarnya tidak layak atau orang mampu tapi dapat bantuan sosial. Ini pada menu keempat. Nah, pada menu keempat tanggapan yang tulisannya berwarna hijau, ini user atau kita dapat memilih dan melakukan tanggapan kelayakan daftar penerima manfaat yang berada di satu desa yang sama. Jadi kita tidak bisa memberikan tanggapan atau menyanggah kepada keluarga penerima manfaat yang berada di kelurahan lain atau desa lain. Jadi harus sama-sama satu desa atau satu kelurahan. Jadi tanggapan menunya syaratnya masyarakat atau kita harus berada satu daerah dalam wilayah kelurahan atau desa sehingga kita dapat menyanggah atau memberikan tanggapan bahwa orang atau warga tertentu yang masuk dalam DTKS yang menerima bantuan sosial dan ternyata mampu, bisa kita menyanggah untuk menyampaikan data bahwa orang atau keluarga tidak layak dapat bantuan sosial karena kita melihat dia dalam kondisi mampu. Jadi kita tinggal memberikan sanggahan, kita tinggal di menu pencarian kita tinggal mengetik namanya. Ketik namanya, maka ketika muncul namanya kita klik sanggah. Jadi kita memberikan tanggapan pada warna biru. Bapak Ibu bisa lihat tulisan tanggapan kelayakan, kita klik. Selanjutnya user memberikan tanggapan. Jika terdapat penerima manfaat, apakah dianggap layak atau tidak layak sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Dengan memilih daftar nama yang terdapat pada tampilan menu tanggapan kelayakan. Sekali lagi, menu ini hanya bisa dipakai apabila kita berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan bersama mereka yang kita melihat atau memotret dia tidak layak dapat bantuan sosial. Nah, setelah kita mengetik kelayakan, maka muncul menu tanggapan kelayakan. Ketika kita memilih warga atau KPM yang masuk di dalam DTKS, maka akan keluar nama yang akan kita memberi tanggapan. Misalnya namanya si A di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kita memberikan tanggapan bahwa kalau dia tidak layak, maka kita jempol ke bawah. Kalau dia masih layak, maka jempolnya ke atas. Jadi, kalau dia tidak layak, setelah kita mengecek di DTKS atau kita melihat di lingkungan sekitar, dia tidak layak dapat bantuan sosial karena dia masih kategori mampu atau tiba-tiba dia berubah status sosial menjadi orang yang mampu dan sudah tidak layak mendapat bantuan sosial, maka kita mengklik yang warna abu. Jadi ini berarti dia tidak layak dapat bantuan sosial. Tapi kalau dia memang masih layak, maka kita mengklik warna biru. Sehingga muncul layak sebagai penerima manfaat. Kenapa dia masih layak? Kita tinggal memberikan catatan pada kalimat contoh. Penerima layak mendapat manfaat.
Jadi kita wajib memasukkan tanggapan pada kolom catatan. Jadi pada kolom catatan ini kalau kita memberikan simbol jempol ke atas, maka kita memberikan alasan penerima ini masih layak mendapat manfaat. Dan kita wajib menyantumkan 2 foto, yaitu foto pertama dan foto kedua, yang mendukung bahwa keluarga penerima manfaat ini jempol ke atas masih layak. Jadi misalnya foto rumah atau foto kondisi orangnya, kita bisa memberikan 2 foto yang ada di sini. Kemudian, ketika kita memberikan tanggapan kelayakan atau ketidaklayakan, maka akan muncul user yang akan ditampilkan informasi pernyataan bahwa pernyataan ini akan menjadi pertanggungjawaban ke depan bagi user yang telah memberikan tanggapan kelayakan. Jadi kita memberikan tanggapan kelayakan, maka menjadi pertanggungjawaban kita di kemudian hari ketika kita memberikan tanggapan melalui aplikasi usul sanggah di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Jika setuju, maka user akan dapat memilih tombol setuju. Tombol setujunya warna hijau. Jadi setelah kita klik kelayakan tanda jempol dan memasukkan 2 foto, maka akan muncul menu ini. Kita klik tanda setuju yang warna biru dan akan tampil di baris pertama di menu tampilan kelayakan. Tetapi jika user tidak setuju, maka user dapat memilih tombol warna merah. Kemudian posisi akan kembali ke menu tampilan daftar penerima manfaat tanggapan kelayakan. Dan masih di tanggapan kelayakan, daftar penerima manfaat yang telah user sanggah dapat dilihat di baris pertama setelah user memberikan tanggapan. Jadi dia akan berada di baris yang pertama. Jika user memilih tombol setuju, maka akan ditampilkan informasi status berhasil. Jadi kita akan dapat tampilan kalau tanggapan kita berhasil, maka ada checklist dan tombol warna biru. Kemudian kita masuk ke menu yang terakhir dari aplikasi usul sanggah pada menu di Cek Bansos Kemensos, yaitu menu usulan. Ada seperti yang sudah saya sampaikan bahwa menu usulan adalah menu yang bisa kita pakai untuk mengusulkan masyarakat atau diri sendiri atau keluarga yang dalam kategori fakir miskin yang layak, yang sebelumnya tidak pernah dapat bantuan tapi tidak pernah masuk di dalam DTKS dan masuk kategori tidak layak, masuk kategori layak untuk diberi bantuan sosial. Oleh karena itu kita masuk ke dalam menu yang kelima, yaitu usulan, sehingga yang layak dapat bantuan atau tidak mampu secara ekonomi dalam kategori fakir miskin sesuai kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, kita tinggal masuk kepada menu yang terakhir, yaitu mengusulkan diri sendiri atau keluarga atau orang di sekeliling atau warga di sekeliling kita yang benar-benar harus atau terverifikasi secara nyata tidak mampu sehingga wajib dapat bantuan sosial dari pemerintah. Kita harus masuk kepada menu yang kelima, yaitu daftar usulan. Pada menu daftar usulan pada aplikasi Cek Bansos ini digunakan untuk mendaftarkan calon penerima manfaat yang menurut pemilik akun atau kita sendiri untuk mendapat bantuan sosial sampai saat didaftarkan nama calon penerima manfaat tersebut yang tidak dapat bansos. Dan pada menu usulan ini ada tombol menu usulan, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita tinggal mengklik tambah usulan, dan kita tinggal masukkan nama sesuai dengan nick yang padan dengan Dukcapil. Sehingga nanti seperti ini. Jadi harus sesuai dengan Dukcapil. Sehingga ketika sudah padan dengan Dukcapil, maka dia akan lanjut kepada proses validasi dan selanjutnya diverifikasi pada Kementerian Sosial. Yang sebelumnya
dilihat dan diproses dari dinas sosial dari kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pada tambahan menu usul ini kita diberikan pilihan untuk memilih program bantuan sosial apa. Jadi ini mempermudah kita untuk memilih. Jadi kita harus isi form, nomor kartu keluarga, NIK, nama siswa KTP, tanggal lahir, sampai dengan pilihan jenis bantuan, baik PKH dan BPNT. Kemudian pada daftar pertanyaan dan permintaan data terakhir adalah kita wajib mengirimkan 2 foto, yaitu kita selfie atau swafoto dengan KTP dan ditambah dengan foto rumah. Jadi harus foto rumah yang benar-benar kondisi yang mendeskripsikan bahwa kondisinya memang layak untuk masuk di dalam penerima bantuan yang sebelumnya harus masuk di dalam DTKS. Jadi foto selfie bersama KTP dan foto rumah dari calon penerima manfaat. Jadi form isiannya seperti ini. Jadi kita masuk ke menu yang keempat, daftar usulan, kita tambah usulan, kita masuk menu tambah usulan, dan kita memasukkan data sesuai yang ada di dalam menu tambah usulan. Dan pada menu tambah usulan kita akan melihat struktur data yang diminta, yaitu mulai dari nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan kita memasukkan sesuai yang ada di KTP atau KK. Jangan lupa untuk nomor kartu keluarga dan NIK itu 16 digit. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi misalnya kita di 2 foto terakhir, yaitu foto dengan KTP, kita seperti ini ilustrasinya, wajah, dan kita memegang KTP, kemudian kondisi rumah. Jadi betul rumah mencerminkan bahwa calon penerima manfaat yang akan masuk dalam DTKS lewat aplikasi usul ini benar-benar kondisi yang terverifikasi layak untuk menerima bantuan sosial. Mungkin itu beberapa fitur yang kami jelaskan pada tutorial terkait usul sanggah di aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.